Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini Maharani dengan NIM 2130 202316. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sejarah kebudayaan Islam mengenai kerajaan Islam awal di Indonesia. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Nyayu Khadijah, SAG MSI. Langsung saja, yang pertama itu adalah Kerajaan Perlak. Pada tahun 840 sampai dengan 1292. Kerajaan ini adalah kerajaan pertama yang ada di Nusantara. Kerajaan Perlak berdiri pada abad ke-3 Hijriah, abad ke-9 Masehi. Kedatangan Islam di Kesultanan Perlak ini dapat dianalisis dari 3 teori. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua itu teori Arab, dan yang ketiga itu adalah teori Persia. Menurut W.F. Sutherland dalam bukunya The Islam and Zine in the Archipel, dia menyatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang didasarkan dengan adanya bukti batu nisan Sultan pertama dari Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Al-Malik Al-Salih pada tahun 1297 Masehi. Kemudian yang kedua itu adalah Kerajaan Ternate pada tahun 1257 Masehi. Pulau Ternate merupakan sebuah pulau gunung api seluas 40 km persegi, terletak di Maluku Utara. Nah, penduduknya berasal dari Halmahera yang datang ke Ternate. Kemudian Raja Ternate yang diketah memeluk Islam adalah Kolano Marhum pada tahun 1465 sampai 1486 Masehi. Raja Ternate ke-18. Sejak saat itu Islam dianut semua lapisan masyarakat, bahkan diserap ke dalam kelembagaan kerajaan. Kemudian Kolano Marhum meninggal dunia, sehingga sana kerajaan digantikan oleh anaknya yang bernama Zainal Abidin pada tahun 1486 sampai dengan 1500 Masehi. Yang ketiga itu adalah Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1267 sampai dengan 1521. Kerajaan Samudra Pasai itu didirikan pada awal pertengahan abad ke-13 Masehi oleh Sultan Al-Malik Al-Salih pada tahun 1261 sampai 1297 Masehi. Kemunculan Kerajaan Samudra Pasai adalah hasil proses dari Islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang muslim sejak abad ke-7 dan abad ke-8 dan seterusnya. Kemudian bukti-bukti arkeologis dari keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gudong, Aceh Utara. Makam ini terletak di peruntuhan bebatuan pusat Kerajaan Samudra Pasai di Desa Buringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Sumawi. Kemudian yang keempat itu adalah Kerajaan Gua Talu pada tahun 1300 sampai dengan 1945. Penyebaran Islam di Indonesia pada awalnya tidak bisa dilepaskan dari aktivitas perdagangan. Keberhasilan penyebaran Islam terjadi setelah memasuki abad ke-17 Masehi dengan kehadiran 3 orang mubalik yang bergelar datuk dari Minangkabau. Nah, penyebaran Islam yang dilakukan di Kerajaan Gua Talu ini di seluruh Sulawesi Selatan, bahkan sampai ke bagian timur Indonesia, telah memberikan pengaruh dan perubahan terhadap kehidupan sosial masyarakat yang meliputi segala bidang, baik aspek politik, pemerintahan, ekonomi maupun sosial dan budaya. Kemudian yang kelima itu adalah Kerajaan Malaka pada tahun 1405 sampai dengan 1511. Secara geografis, letak Kerajaan Malaka ini sangat strategis, yaitu berada di semenanjung Malaya dengan ibu kota di Malaka. Kerajaan Malaka merupakan pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Ketika Kerajaan Malaka mengalami masa kejayaan, kerajaan ini memegang peranan penting dalam kehidupan politik dan kebudayaan Islam di sekitar perairan di Indonesia. Kerajaan Malaka itu terletak juga di jalur pelayaran dan perdagangan antara Asia Barat dengan Asia Timur. Kemudian sebelum menjadi kerajaan yang merdeka, Malaka termasuk wilayah Majapahit. Sejak Kerajaan Malaka berkuasa, jalur perdagangan internasional yang melalui Selat Malaka semakin ramai. Kemudian yang keenam itu adalah Kerajaan Islam Cirebon pada tahun 1430 sampai dengan 1677. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan Islam yang ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi, dan sekaligus pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau.
Kemudian berdasarkan keterangan Tom Pierce, sebenarnya Cirebon sudah memiliki kedudukan Islam pertama di Jawa Barat. Berarti bisa dikatakan bahwa Cirebon adalah pintu gerbang masuknya Islam di Jawa Barat. Kemudian sesuai dengan teori siklus Ibnu Khaldun, ternyata Kesultanan Cirebon pun mengalami masa kemundurannya. Berdasarkan keterangan Sidiku, Kesultanan Cirebon telah mengalami kemerosotan karena pihak asing pada sejak tahun 1681 sampai dengan 1940 Masehi. Kemudian yang ketujuh itu adalah Kerajaan Demak. Pada tahun 1478 sampai dengan 1554. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa pesisir. Nah, menurut tradisi Jawa, Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kemudian muncul sebagai kekuatan baru mewarisi legitimasi dan kebesaran Majapahit. Nah, walaupun demikian, tidak berumur panjang dan segera mengalami kemunduran karena terjadinya perebutan kekuasaan antara kerabat kerajaan. Pada tahun 1568, kekuasaan Demak beralih ke Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir. Salah satu peninggalan bersejarah Kerajaan Demak ialah Masjid Agung Demak yang menurut cerita tutur didirikan oleh Wali Songo. Kemudian yang ke-8 itu adalah Kerajaan Islam Banten pada tahun 1526 dan 1813. Banten merupakan bagian wilayah kerajaan Sunda yang Hinduistis, yang berupa kota pelabuhan yang letaknya di ujung barat sehingga merupakan kota pelabuhan pertama yang dikunjungi Tom Pierce dalam perjalanannya menyusuri pesisir atau Pulau Jawa. Kemudian masuknya pedagang-pedagang asing, terutama para pedagang muslim ke wilayah Banten adalah mengakibatkan perubahan dalam pemerintahan. Diperkirakan masuknya Islam di Banten pada sejak abad ke-7 Masehi. Nah, akan tetapi perkembangan Islam di Banten sebagai lembaga politik baru dimulai sejak abad ke-15 Masehi dan berdirinya Kesultanan Banten. Kemudian lanjut ke 9 itu adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang pada tahun 1568 sampai dengan 1586. Kerajaan Pajang adalah kerajaan Islam yang baru yang ada di Pulau Jawa. Meskipun pemerintahannya tidak begitu lama, tetapi Kerajaan Pajang pernah berkuasa. Nah, pada abad ke-14 Pajang sudah disebut dengan Kitab-Kitab Negara Kertagama karena dikunjungi oleh Hayam Wuruk dalam perjalanannya memeriksa bagian barat. Nah, antara abad ke-11 dan 14 Masehi di Jawa Tengah Selatan tidak ada kerajaan, tetapi Majapahit masih berkuasa sampai di sana. Kemudian Sultan Pajang adalah pewaris pelanjut atau pewaris dari Kerajaan Islam Demak. Kesultanan yang terletak di daerah Kartasura. Sekarang ini merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Kemudian yang ke-10 itu adalah Kerajaan Mataram Islam. Nih. Pada tahun 1588 sampai dengan 1680. Kerajaan Islam Mataram didirikan oleh Penembahan Senopati. Senopati berkuasa sampai pada tahun 1601 Masehi. Sepeninggalannya ia digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang yang terkenal dengan Sultan Sedaing Kapriak yang memerintah sampai tahun 1613 Masehi. Kemudian Sultan Sedaing Kapriak kemudian digantikan oleh Sultan Agung yang bergelar Sultan Agung Hanyokrokusuma Syahidin Panata Agama Khalifatullah ing Tanah Jawi pada tahun 1613 sampai dengan 1646 Masehi. Kemudian ada yang terakhir itu adalah Kerajaan Palembang Darussalam. Nah, kerajaan Melayu Islam di Kesultanan Negeri Sumatera Selatan mempunyai bandar di Palembang. Kesultanan ini ditubuhkan oleh bangsawan Palembang yang bernama Sri Susuhan Abdurrahman. Kesultanan ini dihapus oleh penjajahan kerajaan Belanda pada tahun 1823 pada masa kekuasaan Raja Ahmad Najamuddin. Nah, setelah ditaklukkan oleh Majapahit pada tahun 1375 Masehi, wilayah Palembang dijadikan sebagai salah satu pasal atau wilayah kependudukan kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Hayam Wuruk. Kemudian pemerintahan
Palembang diserahkan kepada seorang bupati yang ditunjuk langsung oleh Majapahit. Namun, banyaknya permasalahan di internal kerajaan Majapahit membuat perhatian mereka terhadap wilayah-wilayah yang ditaklukkan tidak terlalu berjalan dengan baik. Nah, bahkan wilayah Palembang sempat dikuasai oleh seorang pedagang dari Tiongkok. Nah, hingga akhirnya Majapahit kembali menguasai Palembang setelah mengutus seorang panglima bernama Arya Damar. Nah, ketika merebut kembali Palembang, si Arya Damar dibantu oleh pangeran kerajaan Pangruyung di Sumatera Barat bernama Demang Lebar Daun. Nah, Arya Damar kemudian memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Arya Abdillah. Kemudian beberapa naskah sejarah termasuk Babat Tanah Jawi mengatakan bahwa Arya Abdillah adalah ayah tiri Raden Fatah, pendiri Kesultanan Demak. Nah, Sultan Palembang Darussalam ini yang pertama adalah Pangeran Kusuma Abdurrahim dengan gelar Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Syahidul Iman. Nah, yang memerintah hingga tahun 1706. Nah, kepemimpinan Palembang kemudian dilanjutkan oleh putranya Muhammad Mansur Joyo Ing Lago. Namun, setelah Sultan Muhammad Mansur wafat pada tahun 1706, terjadinya perpecahan di internal kerajaan untuk memperebutkan tahta. Nah, setelah Sultan Agung Komarudin wafat, tahta kerajaan diserahkan kepada Pangeran Joyo Wikromo. Nah, yang telah menikahi putri Sultan Agung Komarudin. Awalnya pernikahan itu mendapat pertentangan dari saudara-saudaranya. Nah, Pangeran Adipati Mangkubumi karena takut tahta kerajaan jatuh ke adiknya, hingga akhirnya terjadi perang antara keduanya yang dimenangkan oleh Pangeran Jayo Wikromo. Nah, Pangeran Jayo Wikromo terdapat gelar Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikromo atau Sultan Badarudin I. Nah, pada masa pemerintahannya, Sultan Badarudin I membangun istana sekaligus banteng kerajaan yakni Kuto Besak. Pada tahun 1804, Sultan Badarudin I wafat, kemudian digantikan oleh Sultan Mahmud Badarudin Khalifatul Mukminin Syahidul Iman atau Sultan Badarudin II. Nah, pada masa Sultan Badarudin II ini terjadinya banyaknya perlawanan terhadap Inggris dan Belanda memasuki wilayah Sumatera Selatan. Itulah tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.